Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam Islam ada adab sopan santun dalam bersuara. Kita bersuara hendaknya dengan suara lembut. Rangkaian kata yang digunakan, rangkaian kata yang mulia. Intonasi ada saatnya rendah, pelan, terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang dimuliakan seperti ulama, ustadz, ustazah, para kiai. Berbeda ketika kita berhadapan dengan orang yang menjadi sahabat akrab kita. Ada saat kita bercengkrama dengan teman, kita lebih bebas menggunakan intonasi. Dalam Islam, hal intonasi diatur di dalam Al-Quran. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada beberapa sahabat Nabi berbicara keras dan nyaring ketika berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Lalu berkenaan dengan peristiwa itu, turunlah firman Allah, surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara lebih keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap orang lain. Nanti pahala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Saudaraku, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jadi ayat 2 surat Al-Hujurat, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Pada waktu itu Sabit bin Qais duduk di tengah jalan sambil menangis. Bersamaan dengan peristiwa itu, lewat di hadapannya Asim bin Adi bin Ajlan dan bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Sabit menjawab, "Aku takut ayat ini turun
berkenaan dengan diriku, karena aku ini seorang yang bersuara keras. Kemudian Asim melaporkan keadaan Sabit kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memanggil Sabit. Lalu Rasulullah bersabda, apakah engkau tidak rela jika engkau hidup terpuji, mati syahid, dan masuk surga? Sabit menjawab, aku ridho dengan berita dari Allah dan Rasulnya, dan aku berjanji tidak akan mengeraskan suaraku selama-lamanya di hadapan Rasulullah SAW. Berkaitan dengan peristiwa Sabit bin Qais, turunlah surat Al-Hujurat ayat 3. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Itulah adab sopan santun bersuara. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala.